Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga antum dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki pembelajaran di bab 3, Aku Anak Solih. Di pelajaran ketiga ini atau di bab 3 ini kita akan mempelajari beberapa sifat yang dimiliki oleh anak soleh atau anak soleha. Nah, harapannya dengan belajar ini kita bisa meneladani atau mencontoh sifat-sifat yang mencerminkan kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Sifat yang pertama adalah sifat jujur. Nah, berkaitan dengan jujur ini saja akan menceritakan sebuah kisah sahabat Rasulullah, yaitu Khalifah Umar dengan penjual susu atau gadis penjual susu. Pada suatu malam Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan lebih banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka pasti akan memaklumi. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata ibu itu kepada anaknya. "Saat ini Khalifah Umar pasti sudah tertidur." "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu atau ibu tadi dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak yang jujur atau orang yang jujur itu senantiasa disenangi oleh banyak orang gitu ya. Termasuk Allah juga sayang kepada orang yang jujur dan tulus hatinya gitu ya. Kemudian lurus gitu ya, tidak curang. Kita itu jujur gitu ya. Dalam mengerjakan tugas pun, misalkan antum ketika mengerjakan tugas, ulangan atau yang lainnya, maka kita tidak boleh mencontek atau melihat jawaban teman. Kemudian kita jujur dalam menggunakan uang ya. Ketika ada kembalian, maka uang itu dikembalikan. Kemudian kita juga mengatakan sesuatu dengan jujur ketika ditanya gitu, meskipun itu sebuah kesalahan. Misalkan ditanya, "Antum sudah sholat belum?" gitu ya. Ketika kita belum sholat, maka katakanlah dengan sejujurnya. Atau "Antum sudah belajar belum?" Ketika kita sudah belajar, maka jawablah, "Alhamdulillah, ana sudah belajar." Ketika belum belajar, maka jawab juga dengan sejujur-jujurnya. Nah, dari sini orang yang jujur itu ya pastinya akan disayang sama Allah, dicintai sama Allah. Dan tidak hanya Allah yang sayang kepada kita, tapi juga orang tua kita pasti akan sayang kepada anak yang jujur. Kemudian kita juga memiliki banyak teman gitu ya, karena teman kita atau orang lain itu suka dan senang kepada orang yang jujur. Apalagi kita sebagai anak yang solih dan solihah,
pasti kita harus berlaku jujur. Kemudian sifat yang kedua, sifat yang dimiliki oleh anak yang soleh dan soleh ini adalah amanah. Amanah di sini dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Nah, berkenaan dengan amanah ini, dulu ketika Rasulullah masih kecil, ya, Nabi Muhammad SAW masih kecil, pada saat itu beliau masih berumur 12 tahun. Nabi Muhammad SAW ini udah mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Nah, dalam berdagang itu beliau bersikap amanah, bisa dipercaya, bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan kepada beliau. Beliau menjaganya dengan sebaik mungkin, ya, dengan baik, dijaga dengan baik. Dalam hal ini Rasulullah maka diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Nah, teman-teman, kita kita senantiasa mencontoh dan meneladani dari sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Nah, misalkan ketika antum atau ketika kita diberikan amanah, misalkan antum sebagai ketua kelas misalkan, ya, atau sekretaris atau bendahara, maka lakukanlah, jalankanlah amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Atau misalkan kita diberi tugas piket kelas misalkan, maka lakukanlah sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai ketika tugas kita hari ini malah kita tidak mau mengerjakannya atau pura-pura lupa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Anak yang soleh dan solihah pasti tidak mungkin seperti itu. Atau misalkan contoh lain, ketika antum meminjam buku teman atau minjam di perpustakaan, kemudian ada batas pengembaliannya misalkan 3 hari, maka antum harus mengembalikannya sesuai dengan jadwal pengembaliannya. Misalkan lagi, nih pas antum di rumah, umi atau abi antum nitipin uang ke antum, nanti kasihkan ya ke kakak antum gitu ya. Nah, atau untuk membayar SPP kuliah atau membeli keperluan yang lain, maka antum harus menjaga uang itu, ya, menjaga uang tersebut jangan sampai uang itu hilang atau dipakai gitu ya. Ketika kakak antum sudah datang, maka berikanlah uang tersebut sesuai dengan jumlah yang dititipkan oleh umi atau abi antum. Atau ketika antum diberi tugas rumah atau PR, maka kerjakanlah di rumah, bukan di sekolah. Nah, dalam kondisi wabah ini, antum kan belajarnya di rumah ya. Jika ada tugas dari ustadz atau ustazah meminta antum untuk mengerjakan dan mengumpulkan, maka kerjakanlah, kumpulkanlah dengan tepat waktu. Dan kerjakan juga dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh. Meskipun di rumah antum tidak ada umi dan abi, ya kan, tidak ada. Misalkan umi abi bekerja misalkan, meskipun tidak ada, maka tetap kerjakanlah dengan sebaik mungkin. Nah, hal ini juga termasuk antum itu sudah mengerjakan amanah atau menjalankan amanah tersebut atau bertanggung jawab dengan baik. Jadi teman-teman, sikap jujur dan amanah ini harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi anak yang solih dan soleha. Harus jujur dan amanah ya, karena ucapan ya, setiap ucapan kita, jujur atau tidak, tugas kita, amanah tidaknya kita, nanti di akhirat akan ditanya sama Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dulu kita menjalankan amanah tidak? Ya, menjalankan amanah dengan baik tidak? Diperintahkan Allah kita beribadah, kita sholat, kita menjalankan dengan baik tidak amanah tersebut? Kita diminta menutup aurat, menjalankan dengan baik tidak? Ya, amanah yang diberikan sama Allah ataupun amanah yang diberikan oleh yang lain. Semoga kita semua ya, antum semua bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa meneladani sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabatnya. Ketika kita meneladani sifat Rasulullah dan para sahabat, maka hal ini adalah bagian dari kita mencintai Rasulullah. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama
orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan ke depan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.